Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dia Ayura Desiwi, mahasiswi S1 Bisnis Digital kelas A dengan NIM 1710621028. Pada hari ini akan membahas seputar riset jurnal yang telah saya lakukan, itu untuk pemenuhan tugas market research dengan dosen pengampu Ibu Meta. Dan judul jurnal yang saya ambil untuk di riset ini yakni pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Studi kasus pada konsumen mie endes di Bangkalan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa slideshow PPT saya karena terkendala. Oke, yang uh, slide selanjutnya ini terdapat identitas jurnal. Nah, jurnal ini merupakan jurnal manajemen dan bisnis yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian. Studi kasus pada konsumen mie endes di Bangkalan. Jurnal ini dibuat oleh Nur Amalia yang dirilis pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek dan harga terhadap proses keputusan pembelian pada mie endes yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 72 di Kota Bangkalan. Oke, yang selanjutnya ini ada latar belakang dari penelitian ini. Jadi kan dalam perkembangan uh, bisnis makanan, apalagi untuk jenis yang sama itu kan setiap perusahaan atau pelaku usaha itu harus punya inovasi ya untuk produknya itu bisa sustain gitu kan. Jadi inovasi-inovasi yang muncul itu kan akibat dari beragamnya gitu kan konsumen, sehingga produsen itu dituntut biar bisa menciptakan sebuah produk yang punya value lebih dari produk yang lainnya atau diferensiasinya tuh dapat gitu. Nah, selain itu faktor penting lainnya yang bisa menjadikan perusahaan atau pelaku usaha itu membuat inovasinya itu karena terdapat banyak pesaing ya yang bisa jadi rintangan sendiri gitu buat para pendiri usahanya biar bisa bersaing dalam memasarkan dan menjual produk mereka. Karena pada dasarnya itu kan semakin banyak pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk memilih produk yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sehingga konsekuensi dari persaingan tersebut itu uh, konsumen akan jadi lebih cermat dan pintar dalam memilih atau menghadapi produk-produk yang ditawarkan oleh pasar. Nah, selain melakukan inovasi, terdapat hal penting juga nih yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, yakni bisa membaca peluang pasar serta dapat membaca perilaku konsumen agar apa yang diinginkan oleh konsumen itu bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha. Dan dalam hal ini konteksnya adalah penjual mie karena uh, yang dibahas di sini adalah mie endes gitu. Nah, produk yang dijual oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ke pasar itu harus mempertimbangkan juga yang namanya harga yang dijual mereka gitu kan. Karena besaran harga satu produk itu kan bisa menimbulkan banyak persepsi gitu di benak konsumen. Nah, dalam menetapkan harga, perusahaan itu atau pelaku usaha juga harus memposisikan produk pada segmen pasar tertentu sehingga harga produk ini tuh bisa dinilai dari segi kualitas ataupun kegunaannya. Nah, konsumen ini bisa menilai sendiri nih yang mereka rasain dari produk tersebut itu apa. Nah, selain harga, juga ada yang namanya kan citra merek. Citra merek ini punya tiga komponen penting. Yang pertama itu citra perusahaan, yang kedua itu ada citra pemakai, dan yang ketiga itu ada citra produk.
Dan perusahaan itu atau pelaku usaha harus bisa mengolah tiga komponen citra merek tersebut agar menimbulkan kesan yang positif di benak konsumen. Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku usaha memperhatikan harga dan juga citra merek dari produk yang dijualnya. Oke, yang selanjutnya ini ada yang namanya objek penelitian ataupun pembahasan dulu ya. Yang pertama ini ada objek penelitian. Objek penelitian ini ada pada kedai ataupun kafe yang bernama Mi Endes Cafe gitu yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 72 yang ada di Kota Bangkalan, Jawa Timur. Gitu. Terus adapun metode penulisan yang digunakan penulis ini yakni dengan metode studi literatur atau kualitatif dan juga data yang diperoleh melalui literatur yang terkait dengan pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian. Dan pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian terdahulu dan data yang tersedia serta beberapa studi literatur yang lain. Jadi data yang digunakan ini merupakan data sekunder yang berasal dari tinjauan literatur dan website yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jadi di sini peneliti tidak melakukan observasi secara langsung ataupun wawancara secara langsung terhadap sumber informan gitu. Hanya mengandalkan data-data yang sudah ada. Makanya yang dipakai ini jenisnya data sekunder. Oke, yang selanjutnya ini terdapat teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ini itu melalui metode studi pustaka, di mana dengan cara mempelajari literatur-literatur tadi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini. Dan metode analisis data yang dipakai oleh penulis di sini itu menggunakan teknik reduksi data. Jadi reduksi data itu kan merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan juga proses uh, bisa dibilang pembuangan gitu yang tidak perlu yang tidak perlu di dalam data sedemikian rupa agar data tersebut tuh bisa menghasilkan informasi yang bermakna dan juga dapat memudahkan dalam uh, proses penarikan kesimpulan itu. Jadi dan juga data-data yang diperoleh ini berasal dari tinjauan literatur yang tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ataupun website terkait yang disusun menjadi sebuah fakta-fakta aktual yang bisa memperkuat hipotesis yang telah ada. Nah, hal ini bisa diharapkan memperkuat penelitian terdahulu ataupun membantu penelitian yang akan datang nanti. Oke, selanjutnya ini ada desain penelitian dan hasil dari penelitian. Jadi kan di sini ada bagan ya, bagan kerangka pemikiran penelitian ini ada citra merek itu dilambangkan sebagai X1, harga dilambangkan sebagai X2, dan keputusan pembelian dilambangkan sebagai Y. Nah, di sini tuh jadi citra merek dan harga itu bisa berpengaruh secara stimulan terhadap keputusan pembelian dan juga untuk harga sendiri itu juga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Dan untuk hasil penelitiannya sendiri, penulis mendapatkan bahwa pendirian usaha olahan berbahan dasar mie ini yang kekinian dan juga sedang digemari oleh banyak orang gitu ya. Yang namanya mie pedas gitu kan pasti semua kalangan bisa suka gitu terhadap ini. Nah ini usaha ini tuh terletak di
Jalan Hos Cokroaminoto nomor 72 di Kota Bangkalan. Nah, awalnya sebenarnya ini kedai ini tuh bernama bukan mie endes, yakni mie mandes yang yang apa namanya memiliki nama Mantap Des gitu. Dan pada tahun 2018, jadi kan ini didirikan pada 2016. Nah, pada 2018 ini kedai ini merubah namanya menjadi mie endes yang berarti enak des gitu. Nah, walaupun perubahan nama kafe ini ada gitu, tapi kafe ini tuh tetap jaga ciri khasnya gitu dengan tetap mempertahankan rasa dan sensasi pedas dari mie yang ditawarkan. Jadi tuh walaupun nama ganti, konsumen tidak memiliki pandangan berbeda tentang kedai ini gitu. Dengan punya, jadi toko ini tuh udah ada brandingannya tentang mie enak pedas gitu. Ini bisa terbukti karena kan produk-produk yang ditawarkan itu mayoritas memang mie pedas dan produk utamanya itu adalah mie dengan rasa yang enak gitu dan pedas. Terus produknya ini punya cita rasa yang khas gitu dari produk-produk lain. Jadi dia punya diferensiasi juga dari produk-produk sejenis gitu. Jadi punya apa ya pandangan tersendiri gitu di mata konsumen. Terus dari awal berdiri sampai sekarang, kedai ini tuh atau kedai mie Endes terus berusaha punya inovasi dalam segi rasa ataupun penyajiannya yang diharapkan bisa menarik gitu selera konsumen, terutama anak muda yang suka nongkrong gitu kan. Dan juga anak muda ini kan bisa menjadi wadah marketing juga ya, di mana kan mereka bisa ikut promosiin produk ini gitu ke teman-temannya ataupun melalui media sosialnya. Jadi orang-orang juga lebih tahu tentang produk ini gitu. Dan juga harga dari mie Andes ini terbilang sangat ramah di kantong pelajar ataupun mahasiswa yang belum punya berpenghasilan, karena harganya itu hanya sekitar 6 sampai 11 ribu saja gitu. Dan umumnya konsumen itu kan suka ya membeli varian yang berbeda dari produk yang biasanya dia beli. Nah, di sini juga sama. Konsumen yang suka beli produk mie Andes menu utama itu suka beli varian yang berbeda dari mie yang biasa dia beli, karena mereka ini tuh pengen tahu gimana sih cita rasa dan juga bahkan kualitasnya dari produk mie yang lainnya gitu. Apa mie ini punya cita rasa dan kualitas yang sama dari produk yang biasa dia beli atau tidak gitu. Nah, hal-hal ini yang bisa mendorong keputusan pembelian produk, sehingga citra merek dan harga punya pengaruh positif gitu terhadap keputusan pembelian. Oke, selanjutnya ini terdapat kekuatan dan kelemahan dari penelitian ini. Dan untuk kekuatannya sendiri, yang pertama ada teknik pengumpulan datanya ini jelas dan terstruktur. Yang kedua, hasil penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah. Dan untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, peneliti harus lebih teliti karena kredibilitas data masih bisa diragukan ya, sebagaimana kita tahu data sekunder itu kan mengandung bias yang diakibatkan oleh range waktu yang terlalu lama. Karena di sini kan penulis memakai data sekunder bukan data primer yang didapatkan langsung oleh penulis berdasarkan observasi ataupun wawancara gitu. Dan kelemahan yang kedua ini ada peneliti kurang menjelaskan secara rinci terkait teknik analisis data yang digunakannya. Uh, Oke, okay. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari riset jurnal ini, sikap
tindakan konsumen terhadap suatu merek itu kan bisa ditentukan oleh citra merek. Nah, hal ini dikarenakan citra merek ini punya hubungan yang erat dengan keyakinan konsumen terhadap suatu produk atau merek. Nah, merek itu bisa uh, lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian oleh konsumen ini. Jadi konsumen ini tuh cenderung membeli karena merek tersebut sudah terkenal. Jadi tuh mereka tuh merasa apa ya, merasa aman gitu dengan sesuatu yang udah dikenal dan punya anggapan bahwa merek tersebut punya kualitas yang bisa diandalkan ataupun dipertanggungjawabkan. Jadinya mereka tuh kayak lebih suka sama merek-merek yang udah terkenal dan mereka tahu gitu. Dan untuk harga, harga juga punya pemberat gitu. Jadi pertimbangan apakah manfaat yang diperoleh dari produk tersebut itu sebanding dengan harga yang ditawarkan ataupun yang ditetapkan oleh penjual tersebut. Jadi sebagai bahan pertimbangan konsumen, citra merek dan harga itu harus diperhatikan dengan baik oleh perusahaan ataupun pelaku usaha. Karena jadi citra merek dan harga ini bisa menentukan suatu keputusan konsumen terhadap kualitas produk yang akan menjadi alasan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut. Gitu untuk kesimpulannya. Jadi presentasi hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.